Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ardi selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan saya banggakan, terima kasih sudah menghadiri rapat pada kali ini, yaitu tertanggal pada 16 Desember 2023 di ruang Zoom meeting. Pada kali ini kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang kinerja pegawai, perkembangan para pegawai dan dari masing-masing bagian sebelum memulai rapat pada kali ini. Perkenalkan, saya Fadila untuk menyampaikan apa saja susunan acara kita pada kali ini. Yang pertama itu ada progres registrasi, kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan, lalu sambutan dari pimpinan rapat dan laporan dari kepala divisi pegawai. Selanjutnya diskusi tanggung jawab dari masing-masing divisi, ada pembahasan solusi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai, lalu yang terakhir ada proses penutup dan doa. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah susunan rapat pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara atau rapat kita, alangkah baiknya kita memulai pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ardi. Kepada Bapak Ardi, saya persilahkan Ya, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak pada seluruh rekan yang sudah hadir rapat kali ini. Kita akan membahas kinerja dan upaya peningkatan kerja pegawai serta laporan hasil penjualan. Semoga dapat dengan adanya rapat ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ardi atas sambutannya yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Kepala Divisi pertama kepada Ibu Lara selaku Kepala Divisi Pemasaran. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Baik, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan dari bagian keuangan kepada Bapak Ilham. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan dalam setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran tadi, bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Sekian. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Ilham. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja, akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi.
kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi. Agar produksi tetap berjalan lancar, baik, saya tampung permasalahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja dalam perusahaan. Kepada Ibu Mary, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bapak. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Nah, berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian menunjukkan bahwa kinerja kepegawaian mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%, lalu untuk persentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur, kemudian untuk tingkat yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Fadila selaku sekretaris. Terima kasih banyak kepada Ibu Mary atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu ada pernyataan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari divisi kepegawaian tadi. Apakah ada pernyataan yang ingin disampaikan? Izin memberi tanggapan bahwa berdasarkan laporan dari rekan kerja divisi saya, mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun terkadang hari Minggu masih kerap dalam panggilan kerja di kantor. Nah, apalagi dalam pengertian kerja di hari Minggu ini tidak ada tambahan nominal gaji, kursi gaji pun masih sama dengan hari yang biasa. Bahwa betul sekali dengan pernyataan Ibu Mary tadi, dari bagian divisi saya juga merasakan hal yang sama. Pembagian dari cuti, pegawai yang diberikan perusahaan kurang, yaitu hanya bisa cuti sebanyak seminggu dalam setahun. Saya izin menambahkan juga untuk permasalahan keterlambatan bahwa mereka sudah datang tepat waktu, tetapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor dan juga di masalah jam masuk kantor yang terlalu pagi dibandingkan kantor lain. Baik, saya izin menambahkan juga bahwa banyak sekali pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin sebelumnya. Namun karena tidak adanya pemberian motivasi berupa reward atau sedikit kenaikan gaji, tingkat kinerja mereka semakin menurun dari hari ke hari. Sekian, terima kasih. Baik, saya rasa sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Terima kasih kepada staf produksi dan staf pemasaran tadi yang telah menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut. Selanjutnya adalah kepada Bapak Fildan, apakah ada pertanyaan dari staf yang tadi yang ingin disampaikan oleh Bapak Ardi? Kepada Bapak Ardi, saya kembalikan kepada Pak Ardi. Baik, setelah mendengar pernyataan dari satu lagi, saya rasa itu adalah masalah yang cukup beresiko bagi kelangsungan perusahaan ini. Kedepannya dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurangnya adanya pantauan dan perhatian solusi dari saya sendiri. Mungkin kita akan menerapkan kewajiban perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada saran atau solusi dari masing-masing divisi? Izin Pak. Jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang pertama.
tadi. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar kerja, terutama untuk kepala divisi masing-masing. Bagian agar memberi hak libur bagi para pegawainya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya juga izin menambahkan, benar sekali, di sini saya memang di sini saya ingin menambahkan juga jika memang benar-benar ada pekerjaan yang mungkin di hari libur pegawai bisa diberikan di luar dan untuk hari cuti yang kurang bisa ditambahkan saja, Pak. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Mary tadi, bahwasanya mereka perlu juga reward yang sangat rutin bagi para pegawai, tidak harus soal uang. Bisa saja memberi piagam, sertifikat atau sebagainya. Lalu, dalam permasalahan keterlambatan, agar diberikan toleransi bagi para pegawai. Toleransi tersebut dapat berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya, jika dia masih terlambat juga, maka akan dipotong gajinya sebesar 50.000. Sekian sampai. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan atas solusi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian atas visi misi atau solusi yang sudah diberikan. Selanjutnya kepada Bapak Ardi, apakah ada solusi yang dapat Ibu dan Bapak terima? Baik, untuk solusi tadi sangat bagus dan dapat saya terima, dan semoga dalam perusahaan kebijakan yang baru nanti dapat terwujud di perusahaan kita. Selanjutnya rapat sepertinya sudah bisa diakhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50. Untuk itu saya kembali kepada sekretaris. Baik, terima kasih kepada Bapak Ardi atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan pembahasan rapat kita. Yang pertama itu ada peniadaan kerja di hari libur. Yang kedua adalah pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Lebihnya keterlambatan akan dipotong gaji sebesar 50.000 saja. Yang ketiga adalah perubahan masuk dari jam kerja dari pukul 6 sampai kepada pukul 8. Yang keempat adalah adanya pengadaan pelatihan di diklat kepegawaian secara rutin. Yang kelima adalah pemberian reward rutin kepada para pegawai, yaitu berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Baik, sekian dari segala sebagian dari poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru ini. Nanti selanjutnya tibalah kita pada acara penutup atau doa. Acara ini akan diakhiri. Maka marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari divisi PT Berkah Selalu yang sudah hadir dan menyempatkan diri pada rapat evaluasi kinerja pegawai pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ardi selaku Direktur Utama pimpinan rapat pada hari ini, yaitu yang sudah hadir sehingga rapat kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.